Tuhan, Engkau layak menerima hormat, Engkau layak untuk kami beri pujian, kami beri ucapan syukur kami. Betapa Engkau baik, betapa Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh. Kasih Tuhan tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Tepuk tangan untuk kebaikan kasih-Nya atas setiap kita. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan
berharga, Kau tebus dosaku. Jemaat Tuhan, kasih Tuhan. Amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Katakan pengorbanan yang Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan bertiba. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan bertiba. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat saja, tell him, terpujilah, ditinggikan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan
Tuhan saja sih. Terpujilah. Ditinggikan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. We give you thanks, Lord. Haleluya. Amin. Kata kami tidak cukup, Tuhan, untuk ungkapkan betapa baiknya Engkau. Lord, we give you thanks. Tuhan, kami bilang terima kasih. Thank you, Jesus. Oh. Bapak Ibu boleh buka tangan kita, buka suara kita. Anda boleh naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh. We give you praise. We thank you, Jesus. Amen. 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 I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, yes, Lord, I will sing of the goodness of God. Jemaat Tuhan, again. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Can you lift up your hands, jemaat Tuhan? All my life you have been, you are faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Yes. You have led me through the fire in the darkest night. You have closed like no other. I know you as a father, dia sahabat yang paling baik. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari angkat tanganmu. Thank Him. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I
dan semua yang baik Engkau akan buat dalam hidup kami. Hari ini kami nyanyikan Engkau always and forever, Lord. Thank you Jesus. In Jesus mighty name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Dan Engkau akan selalu berjalan bersama kami Tuhan. Entah kami ada di lembah kelam, entah di musim yang baik, di gelap malam, Kau ada di sana Tuhan. Kau Tuhan Bapa yang selalu pegang erat kami, dan kami percaya itu Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Jemaat saja sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, amin, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kesetiaannya selalu bersama kita. Amin. Oh, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau disertaku. Oh, sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tanganmu yang percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu
kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Sekali lagi jemaat saja, aku bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, amin. Kami percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Your faithfulness, your goodness, forever and ever we will sing you, Lord. We glorify your name. Thank you, Jesus. Nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan kami, name above all names, nama yang menyembuhkan kami, nama yang selalu memegang erat kami, Tuhan, dan tidak pernah Kau lepaskan. Amin. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, oh, nama Yesus yang sembuhkanku, yeah. Nama Yesus, amin. Nama Yesus yang pulih. Boleh angkat tangan kita sembahkan. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus yang kesembuhan terjadi. Nama Yesus, nama Yesus, oh. Nama Yesus yang pulihkan.
kami percaya Tuhan, nama-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Nama-Mu dahsyat Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata atas kami pada siang ini. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan kami. Yang lemah Kau beri kami kekuatan yang baru. Yang punya masalah Tuhan pulihkan saya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu buat kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kami boleh ada saat ini. Bukan karena kami gagah kuat kami, tapi semua karena Tuhan yang hebat. Karena Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Engkau melawat kami dalam hadirat-Mu. Kami rasakan kasih dan kebaikan-Mu. Kami lihat kuasa-Mu Kau nyata atas kami. Dan kami tahu siang ini kami dipulihkan, disembuhkan, diberi kekuatan yang baru. Dan kami rindukan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Berbicaralah buat kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang Kau mau. Apa yang menjadi isi hati-Mu karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami, perlindungan kami, yang akan selalu membuat kami kuat. Dan kami tahu firman-Mu yang memberi kami kelegaan, memiliki harapan yang baru. Dan firman-Mu yang buat kami selalu mengalami mujizat demi mujizat. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh merasakan tentang betapa besarnya kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan saya merasakan ketika kita naikkan tadi pujian tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat hari ini bahwa kita boleh ada, kita boleh hidup semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup dalam kasih. Firman Tuhan berkata di Efesus 5 ayat 2, dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudaraku, di sini Paulus mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita benar-benar meneladani tentang kasih Kristus ini boleh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita orang yang percaya kepadanya, seharusnya kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu, seharusnya kasih itu saudaraku harus hidup dan nyata dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan kita melihat hari-hari ini dunia ini saudaraku sedang mengalami kehampaan saudaraku tentang kasih. Kasih itu mulai hambar di dunia ini. Di dalam setiap keluarga, dalam setiap hubungan, dalam sebuah relasi. Banyak sekali saya melihat hari-hari ini kasih itu mulai hambar. Tapi hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ingin saudaraku kita memiliki kasih itu. Dan kita hidup dalam kasih itu. Yaitu kasih Kristus Yesus. Di mana saudaraku Yesus sudah membuktikan. Bukan hanya saudaraku Yesus cuma mengungkapkan perasaannya bahwa dia mengasihi setiap kita. Tetapi saudaraku dia buktikan itu saudaraku. Dengan dikatakan di firman Tuhan ini dia mempersembahkan hidupnya saudaraku. Sebagai persembahan yang hidup saudaraku. Dia mempersembahkan hidupnya saudaraku. Dia rela mati di kayu salib. Dan dia mati untuk apa? Menebus dosa kita. Kita yang seharusnya binasa. Tapi oleh karena kasihnya kita boleh menerima pengampunan dan keselamatan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Tuhan ingin bahwa kita benar-benar kalau kita memiliki kasih daripada Tuhan itu. Biar kita juga saudaraku bukan hanya itu sebagai ungkapan perasaan kita saja. Kita katakan aku mengasihi Engkau Tuhan.
Tetapi saudaraku, kita harus benar-benar saudaraku membuktikan itu dengan perbuatan kita. Amin. Benar-benar kita hidup menyenangkan, memuliakan Tuhan. Hidup saudaraku hanya ingin saudaraku menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dengan bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan 1 Yohanes 3:18 berkata, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Kita hidup saudaraku di dalam kasih dengan menyatakan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Itu saudaraku yang menunjukkan betapa kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita benar mengasihi Tuhan berarti kita harus hidup di dalam kebenaran. Bukan lagi hidup dari dalam dosa. Kita harus benar-benar mau melepaskan saudaraku dari semua ikatan dosa. Kalau kita mengikuti dan mau hidup di dalam Yesus saudaraku. Berarti saudaraku kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Kita tidak lagi kompromi dengan dosa. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Hari ini saya melihat banyak orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi hidup dia tetap kompromi dengan dosa. Mereka tetap saudaraku melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka setiap minggu datang ke gereja, mereka mengangkat tangan memuji Tuhan. Tetapi mereka keluar dari gereja, mulut mereka saudaraku penuh dengan sumpah serapah, dengan cacian maki, dengan kata-kata fitnaan, kata-kata cemooh, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata saudaraku yang menyakitkan hati Tuhan. Bahkan kita hidup saudaraku dengan segala perbuatan-perbuatan dosa yang sebenarnya Tuhan tidak menyukai. Kita hidup keluar dari gereja berzina. Kita keluar dari gereja berselingkuh. Kita keluar dari gereja, kita hidup dalam kemabukan. Kita hidup dengan segala macam dosa. Dan mereka banyak orang berpikir setiap minggu itu tempat penyucian diri kita dari dosa. Saya mau katakan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi dia juga Tuhan yang mendisiplin anak-anaknya. Jangan pernah mempermainkan Tuhan saudaraku. Dengan kehadiran saudara di gereja, saudara kasih persembahan, saudara pikir itu sudah bisa menebus dosa saudara. Saya mau katakan hari ini, dia sudah menebus dosa saudara. Yang Tuhan mau engkau hidup berkenan menghargai Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti dia mempersembahkan hidupnya buat kita. Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita yang berkenan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Itu yang Tuhan mau, bukan hanya dengan perkataan kita katakan aku mencintaimu Yesus. Tapi kelakuan kita, tingkah laku perbuatan kita tidak berkenan dan menyakitkan hati Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau benar-benar kalau kita hidup dalam kasih. Maka kita tidak ada lagi saudaraku kepura-puraan, tidak ada lagi kemunafikan dalam diri kita. Amin. Kalau kita mau hidup benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus hidup benar-benar jujur. Jujur terhadap diri kita sendiri. Amin. Jujur saudaraku dalam kita melakukan apapun yang kita kerjakan. Itu yang Tuhan mau. Jadi hari-hari ini Tuhan mau kasih kita ini tulus, tidak ada kepura-puraan. Nyata juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita membangun keluarga kita. Saudaraku, dalam membangun relasi hubungan dengan teman-teman yang lain dalam bisnis apapun. Tidak ada lagi saudaraku kepura-puraan. Sebenarnya harus tulus seperti Yesus pun tulus mengasihi kita. Seperti Yesus pun tulus saudaraku memberkati kita hari ini sampai hari ini kita ada. Itu yang Tuhan mau. Kita benar-benar saudaraku memiliki kasih saudaraku yang tulus. Tidak pura-pura, tidak ada kebohongan, tidak ada maksud jahat, tidak ada pamrih saudaraku. Saudaraku berarti apa? Pamrih itu berarti kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan apapun. Jadi hari ini kalau kita benar mengasihi saudaraku, maka kasih itu harus nyata. Dalam kita membangun hubungan relasi dalam keluarga. Tidak ada lagi kasih yang pura-pura. Amin. Harus tulus kita mencintai pasangan kita. Kita harus mencintai saudaraku anak-anak kita. Kita mencintai orang tua kita dengan tulus. Amin.
Tidak ada maksud-maksud yang lain. Maksud-maksud yang tersembunyi. Tidak ada lagi kebohongan. Kalau kita benar mencintai pasangan kita, tidak lagi ada kebohongan. Amin. Jangan saudaraku di rumah kita bilang I love you. Di luar saudaraku kita ketemu perempuan atau laki kita bilang I love you juga. Saudaraku itu sebuah kebohongan sekali, kemunafikan. Saya mau katakan hari ini, berhenti hidup dalam kebohongan. Amin. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Bahwa kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Bahwa itu yang harus kita hargai, kita kasih, harus kita cintai. Terlepas dari kekurangan mereka, Bapak Ibu. Terlepas dari kekurangan anak-anak kita. Kita harus tetap harus mengasihi mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Anak-anak punya kekurangan. Apalagi keadaan dunia seperti ini. Mudah sekali memengaruhi mereka. Sampai kadang-kadang kita ini, tujuan kita baik buat anak-anak. Memperhatikan, mengingatkan, tapi salah pengertian. Mereka bilang, papaku, mamaku kuno. Gak ngikutin zaman. Padahal maksudnya baik. Tapi banyak anak-anak tidak menyadari itu. Karena kita sebagai orang tua kita kecewa. Kita kadang-kadang kita marah. Tapi Tuhan ingatkan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita mengasihi anak kita tetap dengan tulus. Amin. Dengan kasih agape. Yaitu kasih tanpa syarat seperti Yesus. Dia mati di kayu salib. Dia membuktikan kasihnya, kasih agape, kasih tanpa syarat. Sekalipun kita menyakiti dia tetap mencintai kita, saudaraku. Sampai hari ini itu yang Tuhan inginkan. Biar kasih itu ada dalam kehidupan kita. Supaya anak-anak itu tetap merasakan kasih. Bukan kita membenci mereka. Atau kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang melukai hati mereka. Tapi biarlah mulut kita penuh dengan kata-kata kasih. Perbuatan kasih. Itu yang akan menyentuh hati mereka. Itu yang akan mengubahkan mereka. Sehingga mereka akan berkata, benar. Bahwa apapun yang ku alami hari ini. Papaku, mamaku tetap mencintai aku. Seperti anak yang terhilang, Bapak Ibu. Saya tahu ketika anak itu pergi meninggalkan ayahnya. Membawa semua barangkali harta kekayaan orang tuanya hanya untuk memuaskan kedagingannya. Hidup dengan foya-foya. Tetapi Bapak itu, saudaraku, dia tetap menunggu anaknya setiap hari. Karena kasihnya kepada anaknya tidak pernah hilang. Kasihnya adalah kasih agape. Apapun yang anak itu berbuat yang menyakitkan, dia tetap anakku yang aku tunggu dan aku kasih. Dia tunggu saatnya, akhir tiba saatnya itu. Anak itu kembali dan bapaknya menyambut. Itu menyembuhkan anak itu. Membuat anak yang tadinya hancur. Hidupnya barangkali sudah terhina. Tapi ketika sambutan ayahnya, membuat hatinya tersembuhkan. Lukanya disembuhkan. Dan akhirnya sudah lihat, anak itu dipulihkan hidupnya. Hari ini yang Tuhan mau, biar kita benar-benar mengasihi anak kita, saudaraku. Mencintai mereka, saudaraku. Tetap hargai mereka. Rawat mereka dengan baik. Sekalipun mereka seringkali juga mengecewakan. Tapi bagaimanapun mereka tetap anak kita. Amin. Maka itu yang perlu kita lakukan, terus berdoa. Minta perlindungan Tuhan. Penjagaan Tuhan selalu ada. Minta Roh Kudus pimpin anak-anakku setiap hari. Kita gak bisa menjaga anak kita 24 jam. Bapak Ibu Saudara, waktu bayi kita bisa tunggu mereka 24 jam. Kita bisa pakai suster, perawat tuh jaga mereka. Tapi ketika mereka besar, kita gak bisa jaga. Hanya doa yang bisa jaga mereka. Amin. Maka itu kita perlu terus berdoa setiap hari buat anak-anak kita. Bawa mereka di dalam doa, saudaraku. Jangan lepaskan mereka dari doa. Karena itu akan menjaga mereka siang dan malam. Menjaga pergaulan mereka. Dan mereka akan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus akan selalu berbicara kepada mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku, itu yang perlu kita lakukan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Saya harus berdoa buat anak-anak saya.
Saya nggak bisa jaga mereka, apalagi mereka sudah menikah, punya keluarga. Ada mereka yang jauh dan tidak tinggal bersama saya. Saya harus berdoa buat mereka setiap hari. Itu yang saya lakukan. Mereka punya pergumulan, mereka punya masalah. Tapi saya tahu hanya doa saya dan istri saya membuat mereka tetap kuat. Mereka bisa bertahan mengalami badai. Dan itu yang harus saya lakukan sepanjang saya hidup. Saya harus berdoa buat anak-anak saya. Itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sibukkan dirimu dengan segala macam kegiatan. Sibukkan dirimu dengan pekerjaan yang berlebih-lebihan. Tanpa kita lagi mengingat bahwa anak kita juga butuh perhatian. Amin. Perhatian kita lewat doa. Banyak orang alasan kita nggak punya waktu dengan anak kita. Kita sedang membohongi diri kita. Kita dikasih sesuatu hari-hari ini yang Tuhan berikan sebuah teknologi, HP yang bisa kita komunikasi dengan anak kita. Kita bisa tanya kabarnya mereka. Itu yang saya lakukan buat anak saya yang di luar negeri, saudaraku. Mereka udah berumah tangga. Saya sama istri saya selalu tanya kabar. Kita ngobrol lewat video call. Tanya kabarnya, dia telepon sama saya. Biarpun jauh jaraknya, tapi bisa dekat itu. Dia bisa nangis sama saya, sama istri saya, mengeluh. Bahkan kita bisa doain dia. Dan saya tahu tidak ada alasan, tidak ada punya waktu. Kasih itu yang akan bisa mempererat saudaraku hubungan kita dengan anak-anak kita. Maka sadarilah, jangan pernah sia-siakan anak kita. Kasih mereka dengan sungguh-sungguh, dengan tulus saudaraku. Maka engkau akan menuainya ketika engkau tua. Engkau gak akan sendiri. Anak-anakmu akan memperhatikan engkau. Dia juga akan ada buat kita. Jangan merasa engkau kuat, engkau sia-siakan mereka. Amin. Banyak orang saudaraku karena dia merasa kuat, hebat, punya segalanya, punya kekayaan. Kasihnya saudaraku akhirnya mulai pupus. Mulai hilang karena uang, karena jabatan, kekayaan. Saudaraku, mereka hanya mengejar kesenangan. Akhirnya saudaraku, mereka menyia-nyiakan pasangannya. Menelantarkan suaminya, istrinya. Mereka berselingkuh, berzina. Mereka pikir mereka hebat. Kekayaan mereka bisa membuat mereka terhibur, membuat mereka senang, bahagia. Semua omong kosong, itu tipuan iblis. Saya mau katakan hari ini, cintai pasanganmu, cintai anak-anakmu selagi engkau kuat, selagi engkau hebat. Perhatiin mereka. Karena ketika saatnya engkau tidak mampu lagi untuk berjalan, tidak mampu lagi untuk mengangkat sendok untuk menyuapin dirimu makan. Ada pasanganmu yang akan selalu setia, mengangkat engkau. Anak-anakmu yang akan menolong engkau. Untuk engkau bisa saudara, kuat berjalan. Kau bisa menikmati hidup ini dan kebahagiaan di masa-masa engkau gak mampu. Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini saya belajar untuk tetap mengasihi anak-anak saya. Saya mengasihi pasangan saya. Saya belajar terus karena saya tahu suatu saat nanti saya membutuhkan mereka. Bahkan hari ini aja sampai hari ini saya tuh merasanya Bapak Ibu Saudara. Padahal saya tuh masih kuat. Masih kuat untuk berjalan. Tapi anak saya ketika saya naik tangga, dipegangin saudara. Dituntun pelan-pelan, Dad. Saya bilang saya masih kuat. Enggak, Dad, nanti jatuh. Bayangin saudaraku. Itu saya ngerasain kasih yang luar biasa. Karena saya belajar untuk memperhatikan mereka Bapak Ibu Saudara. Saya tahu suatu saat nanti saya akan perlu mereka. Maka saya gak akan pernah mau sia-siain mereka. Sekalipun terlepas banyak kekurangan mereka, juga kadang-kadang ngecewain, nyebelin, nyakitin. Kadang-kadang pasangan kita juga nyebelin, nyakitin, ngecewain. Betul kan? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, kita ini kadang-kadang cinta itu sebenarnya saya mau katakan apa? Selalu membohongi kenyataan. Banyak orang itu saudaraku buta karena cinta. Betul kan? Waktu pacaran kelihatannya mereka seperti pangeran, seperti malaikat.
Bener kan? Tapi setelah nikah, semuanya itu bohong. Gak taunya mereka itu nyebelin, nyakitin, ngecewain ya kan. Kadang-kadang kata-katanya itu ngelukain, sikapnya kadang ngelak. Tetapi saya mau katakan hari ini, saya mau katakan hari apapun keputusanmu hari ini. Barangkali kau katakan salah, benar kan? Salah aku terima pasangan. Terus sudah pikir kuat tukar tambah aja gitu. Gak bisa, itu resikomu. Risikomu harus terus apa? Berdoa buat dia. Maka itu kalau jatuh cinta itu perlu perhitungan. Betul kan? Jatuh cinta itu perlu dihitung saudaraku. Untung dan ruginya. Ini penting. Betul kan? Harus benar-benar terima kenyataan. Harus tahu kenyataannya. Jangan dibohongi dengan pura-puranya dia. Tiba-tiba saudaraku, kelihatannya Bapak Ibu seperti domba yang lembut. Gak taunya setelah nikah serigala saudaraku. Waduh Bapak Ibu saudaraku, saya mau katakan hari ini buat anak-anak muda, buat kita yang belum menikah. Mulai tanya Tuhan hidup benar-benar. Amin. Supaya ketika engkau menikah, engkau bisa meminimalkan saudaraku kesalahan itu. Kenyataan, ya gak taunya dia begini, tapi gak apa-apa deh. Pasti bisa mudah dirubah. Tapi kalau sudah total, wah berat banget. Udah tahu waktu pacaran suka marah. Ya kan? Terus bilangnya gini cowoknya, nanti kalau aku pasti akan berubah waktu aku nikah. Waduh, saudara bukan juru selamat. Benar kan? Saudara bukan juru selamat. Nanti kalau nikah tambah ganas. KDRT mulai datang. Semua akan terluka lebih dalam. Saya mau katakan pernikahan bukan merubah seseorang. Tapi pernikahan itu harus bisa menerima keadaan seseorang. Bayangkan kita harus menerima seseorang apa adanya. Gak gampang. Sebenarnya kita gak perlu lagi nangis saudaraku, untuk sesuatu hal yang harus kita rubah di dalam pernikahan. Tapi kadang-kadang kita ini salah mengambil risiko. Akhirnya pernikahan itu sebenarnya sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Yang seharusnya saudaraku bagaimana kita bisa lebih maju lagi untuk sesuatu yang kita bangun. Tapi hari itu kita harus berdoa lagi, nangis lagi untuk sesuatu yang harus dirubah. Maka itu kita nggak perlu melakukan hal itu lagi. Makanya saya katakan hari ini yang belum menikah berdoa lebih sungguh-sungguh. Amin. Benar-benar percayalah Tuhan pasti kasih yang terbaik. Cuma kita ini nggak sanggup untuk menunggu waktunya. Apalagi kita ketemu banyak orang bilang belum nikah ya. Umur berapa? Wih itu dalam nusuk banget saudaraku. Kok katakan umur itu nusuk banget gitu. Sepertinya nggak laku gitu kan. Saudara itu tipuan iblis, ngerti kan? Itu membuat akhirnya kita melelangkan diri kita. Ya kan? Akhir kita lelang diri kita bilang siapa yang mau? 20, 50, ada 100. Tapi nanti air matanya lebih lagi. Jangan ditipu dengan namanya kekayaan. Dengan kerennya seseorang, ya kan? Dengan status yang hebat. Saya mau katakan hari ini, jangan ditipu. Tapi kalau Tuhan kasih teman hidup siapapun, buat anak-anak kita juga Bapak Ibu. Saudaraku, apapun yang barangkali kita pikir, kok biasa-biasa. Tapi saya mau katakan, kalau kita sehati berjalan bersama Tuhan, kita melangkah, kita akan hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah. Kita akan naik, gak akan pernah turun. Amin. Karena firman Tuhan berkata kalau kita hidup rukun bersama, berkat Tuhan itu mengalir. Amin. Jadi hari ini, terimalah pasangan kita apa adanya. Yang sudah menikah, jalani. Amin. Jangan berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, rumput tetangga itu lebih bagus. Enggak.
Kadang-kadang kita berpikir istri, barangkali sudah punya istri atau suami yang gantengnya gak gimana pun kata orang. Tetapi kalau sudah mulutnya kotor nyakitin, tetap ada jeleknya luar biasa. Benar gak? Saya mau katakan hari ini, apapun itu risiko. Jadi terimalah dia, doain mereka kalau sudah terlanjur. Ya. Jadi nggak ada kata alasan lagi, katakan, udah pastor nggak sanggup deh. Aku mau tukar tambah aja pastor, ada nggak? Ini bukan HP, saudara, aku tukar tambah. Ya kan? Jangan engkau berpikir kau kuat gitu. Nanti kalau saudara sudah lemah nggak bisa apa-apa, pasangan sudah bilang gue tukar tambah sekarang sama lo ya gitu. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Jangan nyakitin pasangan kita. Jangan nyakitin anak-anak kita. Hari ini adalah hari yang paling indah. Kalau Yesus mengajarkan kita untuk benar-benar kita hidup dalam kasih. Maka Yesus katakan, buktinya apa? Dia dikatakan dia mengasihi. Dalam kasih itu dia mempersembahkan. Persembahan itu apa? Memberi. Berarti kita harus memberi hidup kita, waktu kita, perhatian kita, cinta kita, kasih kita. Di tengah kesibukan kita sekalipun Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya pasti ada waktu untuk kita telepon pasangan kita. Kita telepon anak-anak kita. Saya tuh lihat istri saya ini loh Saudaraku, luar biasa kan. Anak-anak itu telepon dia, biarpun tengah malam dia angkat. Kan anak saya ada yang di luar negeri tinggal dan nikah. Istri saya ditelepon, dia angkat. Ibu itu gitu, betul kan? Kadang-kadang saya juga minta maaf, kadang-kadang saya ngorok, saya tidur gitu, saya lupa. Tapi saya belajar hari ini, saya belajar untuk mau terus berubah menjadi ayah yang lebih baik. Amin. Kalau mereka telepon, saya juga selalu ada juga buat mereka. Tapi kalau sudah kelewatan malam, karena di sana mereka pagi, saudaraku, di sini malam gitu. Saya bilang, aduh, mereka benar-benar kan ada waktu ya mereka telepon. Tapi di situ ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Anak-anak saya pun saya ngerasa juga, saya merasakan bagaimana ketika mereka memperhatikan saya. Saya merasa, saudaraku, hati saya itu benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka itu hari ini jangan sia-siakan anak-anak kita, saudaraku. Jangan sia-siakan pasangannya. Dan saya mau katakan anak-anak, jangan sia-siakan orang tuamu. Amin. Nanti kalau mereka nggak ada di kuburan, saudara mau kasih emas berlian, nggak ada gunanya. Saya mau katakan, saudara mau nangis, saudara taruh itu di peti, saudara. Emas kiloan nggak ada artinya. Kalau zaman dulu orang mati ditaruh, saudaraku, itu namanya emas, saudaraku. Banyak, waduh, namanya kadang-kadang ada yang kemarin saya lihat itu karena dia meninggal. Dia suka kesayangannya motor, motornya dikubur juga Bapak Ibu Saudaraku. Bayangin itu. Gak ada artinya memang dia bisa naik motor di sana. Gak bisa saya katakan. Jadi selagi ada waktu, bagikan orang tuamu. Amin. Cintai orang tuamu sungguh-sungguh. Ya kan? Kadang-kadang orang tua itu kalau semakin tua, semakin bawel. Apalagi kalau pikun. Kemarin waktu saya dari rumah sakit, nemenin anak saya turun di lift. Tiba-tiba ada satu ibu di kursi roda. Tiba-tiba bilang, Saya bilang diam aja, saya bilang. Terus saya tanya, ibunya kenapa? Pak, lagi pikun, lagi gini, kena penyakit apa gitu. Saya bilang sama anaknya, tetap sayangin mama kamu. Bapak nggak terganggu? Oh, enggak, saya bilang. Saya nggak takut, saya bilang, Bu tenang. Wow. Bayangin saudara. Tapi ya itulah yang harus saya lihat. Anaknya tetap sayang. Jadi hari ini apapun keadaan papa mama kita, tetap sayangin. Sekalipun mereka tetap bagaimanapun mereka adalah orang yang ada buat kita di saat kita membutuhkan. Maka itu hari ini sayangilah orang tua kita. Rawat dia baik-baik. Amin. Saya itu kalau ingat tentang bagaimana kasih papa mama saya. Bagaimana mereka memperhatikan saya, adik-adik saya, keluarga saya. Sampai kita semua boleh ada dan jadi.
Saya tahu bagaimana pengorbanan mereka kasih sayang. Maka itu ketika mereka sudah nggak berdaya, mereka nggak mampu. Kita selalu ada buat mereka, menghibur mereka, ngasih kekuatan. Apalagi saya ingat waktu mama saya mulai pikun, saudara. Mulai mulai ya bukan pikun gimana ya, bahkan ngomongnya tuh kadang-kadang ngelantur gitu, nggak jelas. Ya kan? Tetapi perhatian anak-anaknya sudah membuat dia terhibur. Tetap dia ngerami kasih yang luar biasa. Dia merasa gak sendiri. Bahkan lihat, saya melihat mama saya itu orang yang luar biasa, setianya luar biasa. Saya ingat dia ada di sebuah persekutuan doa, pendetanya waktu dia ngomong begini waktu mama saya meninggal. Saya lihat tante ini, katanya oma ini paling setia di persekutuan, katanya. Gak ada jemaat, cuma oma ini aja yang duduk. Saya khotbah, saya nyanyi, dia ikut diem nyanyi juga. Terus saya pernah tanya sama mami saya, Mam kenapa mau tetapnya? Kasihan gak ada orang. Gitu. Bayangin tuh saudaraku, kasihnya sama pendetanya. Semua ninggalin cuma mami saya, saudaraku. Udah tua, saudaraku udah jalan begini gitu. Dia setia loh ibadah. Dikhotbahin dia denger aja, saudaraku. Dia udah tua diajak besuk gitu. Dia bilang, loh Mam kenapa bajunya basah? Mobilnya kasihan bocor, aku basah semua. Bayangin saudara. Ya. Di situ saya cuma belajar tentang kasih yang luar biasa. Amin. Maka itu kalau kita cari Tuhan, benar-benar cari Tuhan, kasih Tuhan. Amin. Bukan cari perhatian. Di gereja itu gak perlu kita cari perhatian. Manusia itu bisa ngecewain. Cari perhatian sama Tuhan dengan kita kokoh nyembah. Amin. Senang yang luar biasa. Saya mau katakan saudaraku, engkau akan dihargai Tuhan dan manusia. Itu yang saya lihat dari mami saya. Dia setia sekali. Dia mengasihi pendetanya. Orang bilang macam tentang pendetanya, dia gak pusing. Dia cuma duduk, dia tetap menyembah Tuhan. Dan akhirnya mami saya jadi berkat buat banyak orang. Hari itu saya belajar dari mama saya tentang kasih itu sesungguhnya. Kasih tanpa pamrih. Dia mengasihi, dia tetap ibadah, menyenangkan hati Tuhan. Maka itu saya waktu dia meninggal saudara, dengan tenang, dengan bahagia. Karena dia melihat anak cucunya. Bahkan orang yang benar-benar saudaraku, dia lakukan, dia berbagi hidup luar biasa. Saya baru tahu ketika mami saya meninggal. Saya bingung kenapa banyak orang nangis. Padahal habis COVID. Ibu ini, waduh anak-anak muda nangis. Saya bingung, datang. Saya juga gak tahu, saya gak kenal. Dia bilang, iya mami baik banget gitu. Nolong saya. Bahkan bukan hanya cuma agama Kristen, agama lain. Dia tabur dengan kasih. Mereka sampai mau datang ke penguburan dalam keadaan selesai COVID. Padahal gak boleh. Tapi mereka kepingin ketemu. Mau ngantarin mami saya. Di situ saya lihat, terus ada orang bilang gini, kelihatan Pak, kalau orang yang matinya baik itu pasti banyak yang datang. Itu kata orang-orang ya itu. Tapi saya lihat bagaimana kasih itu luar biasa. Dan mami saya itu Bapak Ibu Saudaraku bisa berbuat sesuatu yang baik. Saya muji mami saya, tapi saya lihat ada satu kasih yang luar biasa. Padahal mami saya bukan orang Kristen awalnya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia gak pernah hitung-hitungan. Dia berbagi hidupnya, dia cuma mau cerita tentang Tuhan. Dia gak bisa khotbah. Tapi dia tunjukkan kasihnya, perhatiannya bagi banyak orang. Tapi kadang-kadang teman-teman saya keterlaluan. Terlalu baiknya mami saya. Teman saya kalau mau pergi ke mana, Oma, titip ya. Gitu, saudara. Titip anak-anaknya, saudara. Jadi teman-teman saya itu banyak titip anak-anaknya kok punya acara. Mami saya itu dengan polosnya sama papi saya, iya boleh gitu. Maka itu waktu dia meninggal, banyak anak-anak muda itu datang. Dia bilang oma, opa gitu. Di situ saya belajar bahwa kasih itu yang harus kita terus berbagi buat banyak orang Bapak Ibu. Yang selanjutnya Tuhan ajarkan di sini, kasih itu pertama mempersembahkan. Yang kedua apa? Di sini berbicara tentang apa? Korban. Ya. Kalau bicara korban pasti ada rasa sakit, ada harga yang harus kita bayar. Dan itu sebenarnya Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku. Kita benar-benar
benar memiliki kasih. Kasih itu ada pengorbanan, ada rasa sakit dalam diri kita. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengasihi orang yang menyakitin kita. Tapi Yesus ajarkan kita untuk kita memiliki kasih agape yang saya katakan. Kasih tanpa syarat. Kita harus belajar untuk bisa mengampuni. Kalau benar-benar kita katakan aku dipenuhi kasih Yesus. Berarti kita harus apa? Belajar untuk melepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudaraku. Di mana dikatakan di firman Tuhan ini, dikatakan di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belajar untuk mengampuni Saudaraku, disitulah Saudaraku, kita akan mengalami kesembuhan dari luka hati kita. Amin. Tadinya barangkali kita terluka. Tapi ketika kau lepaskan pengampunan. Pengampunan itu Saudaraku, yang membuat engkau akan mengalami kesembuhan. Hatimu dipulihkan, hatimu disembuhkan. Engkau akan mengalami kedamaian, engkau akan mengalami ketenangan, engkau akan mengalami kelegaan Bapak Ibu Saudaraku. Memang ada harga, ada korban yang Saudaraku, ada rasa sakit yang harus kita lakukan. Tapi ketika kau lakukan, firman Tuhan berkata apa? Bahwa ketika engkau melepaskan pengampunan, berarti engkau sedang terima berkat Tuhan. Pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kau akan terkagum-kagum Bapak Ibu. Percaya, saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika Daud mau lepaskan pengampunan terhadap Saul. Ketika Daud melepaskan saudaraku pengampunan saudaraku. Di situ lihat akhirnya Tuhan mengangkat dia lebih tinggi. Amin. Hari ini yang Tuhan mau hari ini. Ada kasih yang benar-benar ada memenuhi hidup kita, kasih Yesus. Biarlah kasih itu bukan hanya cuma mempersembahkan, memberikan sesuatu. Tapi ada korban, ada harga, ada rasa sakit barangkali kita berikan. Untuk kita tetap saudaraku mengasihi, mengampuni. Dan saya percaya ketika kau mengampuni, kau akan mengalami kelegaan, kau akan dibebaskan dari semua tekanan dalam hidup ini. Saya belajar, banyak orang nyakitin saya, banyak orang mengkhianati saya. Banyak orang saudaraku barangkali menekan saya. Barangkali banyak orang melukai dengan perkataan, dengan sikap perbuatan. Dan tapi saya belajar saudaraku. Untuk terus belajar untuk mengasihi dengan melepaskan pengampunan. Itu sakitnya luar biasa. Saya bilang Tuhan gak mampu, terlalu dia Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu harus lebih lagi melepaskan pengampunan. Saya belajar setiap hari lepasin pengampunan. Saya terus berdoa, Tuhan aku lepaskan pengampunan. Dan akhirnya rasa sakit dalam hati saya itu mulai berkurang. Mulai sembuh, ada kelegaan, ada kekuatan. Bahkan akhirnya saya lihat pembelaan Tuhan. Akhirnya Tuhan berperkara membela saya. Di mana Tuhan akhirnya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Orang yang tadinya mempermalukan saya, Tuhan balik akhirnya Tuhan mempermalukan mereka. Tadi orang yang barangkali saudaraku menipu saya. Akhirnya lihat ketika saya lepaskan pengampunan. Lihat Tuhan memberkati, memulihkan saya. Bapak Ibu saudaraku, saya ini belajar dari anak saya yang paling kecil ini. Sikit ini saudaraku. Kemarin Tuhan ajar saya. Dalam pekerjaannya saudaraku. Dia mengalami satu hal yang barangkali kerugian yang luar biasa. Barangkali orang itu menipu dia bukan 1 juta, puluhan juta. Buat dia pertama gak bisa terima dia bilang. Tapi saya lihat satu sikap dia yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku, dia ngomong sama orangnya, bisa gak ketemu ngomong gitu. Dia datang ngomong gak marah loh. Tapi orang itu juga mengecewain, gak mau peduli, gak mau ketemu. Saya bilang, Kit, lepasin pengampunan aja. Pasti Tuhan akan pulihkan kamu. Tapi lihat ketika dia merelakan semua yang hilang. Dia ampuni semuanya, dia gak pernah pusing dengan situ semua. Dia ngalami kelegaan. Tadinya dia tertekan banget. Karena itu hak dia. Tapi akhirnya dia tertekan, dia gak tahu apa yang dilakukan. Tapi ketika dia lepaskan pengampunan. Dan dia gak lagi mikirkan hal itu. Tuhan ganti banget. Dengan berlimpah-limpah. Lihat Tuhan dahsyat. Bukannya cuma Tuhan berikan dia kelegaan kesal. Tuhan ganti. Tuhan gak pernah berhutang saya mau katakan. Buat setiap kita saudara, yang benar-benar melakukan firman-Nya.
Tuhan akan memberkati kita. Barangkali engkau hari ini dirugikan, engkau ditipu, engkau disakiti, engkau dikecewakan. Bapak Ibu Saudaraku, tetap lakukan, lepaskan pengampunan. Maka kau akan lihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan kau akan terkagum-kagum. Saya mau katakan, ini buktinya. Kalau saya nggak melepaskan pengampunan buat orang-orang yang nyakitin saya, menghina saya, meremehkan saya, istri saya, gereja ini katakan, mana itu gereja? Apa pelayanan cuma hanya di YouTube saja? Nggak ada orang hina saya. Bapak Ibu Saudaraku itu menyakitkan. Orang ngata-ngatain saya, nggak ada sesuatu yang bisa dibuat. Aduh saudaraku, pokoknya kata-kata nyakitin. Membuat saya sepertinya sudah nggak rasa, aduh Tuhan saya nggak mau lagi deh pelayanan. Saya nggak mau lagi pembalaan, saya capek, hinaan orang terlalu. Tapi Tuhan cuma bilang sama sekali, sekali aku memanggilmu, aku memilihmu, aku menetapkan kau. Dan rencanaku nggak pernah gagal. Yang Tuhan mau hari ini aku bangkit, saya bangkit. Dan hari itu saudaraku, saya lepaskan pengampunan. Tuhan buat mujizat, Tuhan bela, gereja ini ada bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Membuktikan pembelaan Tuhan, membuktikan kasih Tuhan. Saya percaya pembelaan itu akan datang buat saudara. Hari ini barangkali sudah dipermalukan, engkau disakiti, dikecewakan. Lepaskan pengampunan, engkau akan teriak mujizat Tuhan. Engkau akan lihat usahamu yang ditipu, kau yang dirugikan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Supaya orang yang menipu engkau dipermalukan, melihat bahwa Tuhan itu pembela. Bahwa Dia akan memberkati saudara. Tuhan akan menggantikan yang hilang, berlipat-lipat ganda ketika engkau percaya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Percaya, percaya, percaya hari ini. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Percayalah saudaraku, Tuhan yang penuh kasih. Amin. Apapun kesulitan saudara, Tuhan gak pernah tinggalkan. Dia ada buat engkau. Ketika engkau mau melakukan firman-Nya, Tuhan ingatkan banyak yang menghambat berkat Tuhan turun atasmu. Karena kau gak bisa mengampuni. Tapi ketika kau dengar firman Tuhan ini, engkau mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sering mau bertindak dan mau melakukan itu. Engkau melepaskan pengampunan buat orang yang mengecewakan. Barangkali itu pasanganmu. Barangkali itu anak-anakmu, orang tuamu, atau teman bisnismu yang menipu engkau, mengecewakan. Lepaskan pengampunan. Kalau itu engkau orang yang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita bersama-sama saudara. Kita mau tunjukkan di hadapan Tuhan. Kita mau lepaskan pengampunan. Saudara, aku angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan aku mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Kau akan bela aku. Kau akan tolong aku. Dalam nama Yesus. Tuhan lihat setiap anak-anak memang angkat tangan. Dalam nama Yesus. Aku percaya saat ini Tuhan Kau melakukan perbuatan dengan cara. Dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan. Jangan simpan sakit hati. Kalau Kau ingin lihat mujizat. Kau lihat pemulihan. Mujizat berkat Tuhan dibukakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Lepaskan pengampunan. Sebutkan nama orang ini. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan. Hari ini Kau akan ada kuasa Tuhan. Kesembuhan, pemulihan. Kata dalam nama Yesus. 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 Kami berdoa. Aku berkata dalam nama Yesus Tuhan.
Pak Jeffrey, Bu Tani. Banyak hal barangkali orang mengecewakan hatimu, menipu engkau, membohongi engkau. Tapi hari ini Tuhan melihat hatimu. Dan hari ini juga Tuhan akan berperkara. Dia menolong, membukakan pintu-pintu berkat mengalir. Hari ini kau akan terkagum-kagum. Dan dalam nama Yesus, Dia akan mengadakan pemulihan. Bahkan apa yang hilang dari baru, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat ganda dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu mengalir. Kuasa-Mu nyata dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sis Dela, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan gak akan pernah tinggalkan engkau. Dia akan membela engkau. Dia akan mengangkat engkau. Barangkali banyak hal engkau dikecewakan, disakiti. Tapi hari ini Tuhan mengangkat engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau. Apa yang menjadi doamu Tuhan jawab. Dan Tuhan akan memberkati engkau dalam nama Yesus. Begitu pula dengan anakmu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya hari ini kuasa-Mu mengalir. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan jadi nyata. Kuasa Allah mengalir. Kami percaya Tuhan, saat kami melepaskan penanggung, mujizat Tuhan kami terima. Kami tahu pemulihan terjadi, kelegaan, kebebasan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi. Bahkan berkat-berkat Tuhan curah. Apa yang hilang Tuhan kembalikan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dengan dahsyat Tuhan. Sikarala bapa takandara barala 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 barala. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya siang hari ini juga kami semua dipulihkan. Kami mengalami kelegaan. Kami mengalami kemenangan. Kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus. Saya minta istri Pak Wendy bisa maju ke depan bersama Pak Wendy. Kita mau berdoa sepakat untuk kesehatan ibu yang kita kasih. Mari Pak Wendy, Ibu. Mari saudaraku. Kita berdoa sepakat buat ibu yang kami kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Engkau melihat ibu yang kami kasih ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau lihat keadaannya, sakitnya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau sudah mengerjakan kesembuhan itu. Dan pemulihan itu sudah terjadi. Kami sudah melihat hal-hal yang baik sudah terjadi. Tapi kami minta ke pemulihan yang sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau sudah sembuhkan ibu yang kami kasih ini dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Tuhan sudah berikan kebebasan dari semua penyakit apapun. Bahkan tubuhnya kembali pulih sempurna, normal dalam nama Yesus. Hari ini mujizat-Mu dinyatakan. Dalam hadirat Tuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan ini. Kesembuhan boleh terjadi. Sempurna, 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 sempurna. Dalam nama Yesus. Kami percaya. Nama Yesus yang berkuasa. Itu yang sudah menyembuhkan ibu yang kami kasih. Kami percaya juga Pak Wendy Tuhan. Dalam nama Yesus. Kesembuhan yang sempurna Tuhan sudah nyatakan. Kami percaya memberkati Tuhan Bapak dan Ibu ini bersama anak-anak mereka yang melayani Tuhan. Memberkati dengan luar biasa. Kami akan dengar berita kasih Tuhan. Dan mereka menceritakan tentang besar kasih Tuhan. Bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sikara bapa takandara labara 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 labara.
Haleluya. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, saudara bisa angkat tangan kananmu tinggi. Taruh tangan kirimu di tubuhmu yang sakit. Kami mau berdoa dalam nama Yesus. Saat ini kau melihat siap tangan-tangan yang terangkat, yang mereka menaruh tangannya salah satunya di tubuh yang sakit. Apapun penyakit mereka, penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit tumor, penyakit autoimun, penyakit apapun itu dalam nama Yesus Tuhan kau sudah dikalahkan saudara. Dalam nama Yesus, saat ini kesembuhan dinyatakan atas mereka. Mujizat kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, kesembuhan telah terjadi. Hari ini, siang ini kami tahu mujizat Allah sedang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Setiap yang sakit sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini. Kami akan lihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat. Keluarga-keluarga dipulihkan. Rumah tangga dipulihkan dalam nama. Bahkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat Tuhan nyata. Saat ini Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus. Sucikan Tuhan. Dan kami percaya kau kuduskan roti dan anggur ini. Dan kami percaya kau meteraikan dengan kuasa-Mu. Karena kami tahu ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan ini merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu kami mengingat tentang kasih-Mu. Tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau menanggung semua Tuhan. Dosa, kesalahan kami, sakit penyakit kami. Bahkan semua persoalan kami. Dan kami tahu di kayu salib. Engkau beri kami semua kemenangan. Kesembuhan, pemulihan. Maka itu hari ini Tuhan kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku siapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti ini tinggi-tinggi ya. Ini bukan sebuah perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Tapi ada suatu makna yang luar biasa. Di mana ketika kita makan roti dan minum anggur ini, saudara percaya bukan roti dan anggur ini yang menyembuhkan, memulihkan. Yang membuat saudara mengalami mujizat. Tapi imanmu ketika saudara makan roti ini dan minum anggur ini. Saudara meyakini tentang Yesus engkau dahsyat. Oh, aku tahu ada kuasa dalam pengorbanan. Dan aku percaya engkau lah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan. Ketika kau makan roti ini dengan iman. Dan minum anggur ini dengan iman percaya. Bahwa itu merupakan persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kau akan alami kuasa Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebelum engkau memakannya, dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Seorang yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan tubuh Yesus. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Dan saat ini saudaraku, ambil anggur yang telah Bapak Ibu saudara terima, angkat tinggi-tinggi. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengar firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih lewat perjamuan kudus ini Tuhan, lewat pengorbananmu di kayu salib. Engkau berikan aku kekuatan baru. Engkau pulihkan aku Tuhan. Engkau sembuhkan aku. Engkau lakukan perbuatan yang ajaib. Aku terima saat aku terima. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, naralama, 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 naralama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku, terima kasih Yesus, selamanya. Puji mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan. Terima kasih. Oh Yesusku. Selamanya ku Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima setiap jawaban doa kami. Dan kami siap menerima firman-Mu dan kami mau lakukan itu. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk dan kita akan dengarkan pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai usher, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para usher yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para usher yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth.
Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Terima kasih Pastor Alfon. Ya, Tuhan memberkati setiap kita. Kita tidak akan pernah lupa nama yang dahsyat yang pernah menolong kita. His name is Jesus. Yeah. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Kita berdiri bersama-sama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Sama-sama. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Boleh sama-sama Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, mana saja kau. Boleh lihat tangan-tangan bersama. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah, amin. Pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Cepat saja sekali lagi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sekali lagi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Suka surga yang Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadirannya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa seperti tadi Pastor Alfon ingatkan bahwa ada ibadah hari Selasa malam mujizat dan ibadah youth Bapak Ibu. Pokoknya ibadah youth ini luar biasa. Berbeda dari ibadah-ibadah youth yang lain. Dan saya aja yang udah umur gitu kepingin jadi youth lagi saudaraku. Karena begitu luar biasa saya jadi muda di situ. Tapi pokoknya acaranya keren banget karena pesternya mana itu? Pastor youth-nya mana ya? Pastor Jeff? Oh, nggak tahu di mana lagi di belakang.
Ya, tapi percaya Bapak Ibu Saudaraku, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan saya percaya kita semuanya anak-anak muda akan diberkati. Bapak, ya mana? Ya di situ Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudaraku juga mana? Saya kena sini. Atau karena kemuliaan Tuhan saya nggak ngeliat dia. Gitu. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku. Iya, nanti akan ketemu sama beliau. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, nanti kalau Bapak Ibu Saudaraku yang ingin memberi juga persembahan ada mesin edisi ya, nanti di depan juga Bapak Ibu Saudaraku sekali lagi bisa mendukung buat acara Natal. Saudaraku, saudara bisa hadir nanti di acara Natal tanggal 1 Desember. Pokoknya acara Natal ini luar biasa, meriahnya luar biasa. Tanggal 10 juga ada ibadah Natal wanita. Jadi ibu-ibu wanita nanti boleh datang, ibu-ibu bisa membawa saudaraku teman-teman wanita yang lain untuk hadir ya. Di situ kita akan nyembah Tuhan. Pokoknya biasanya kok wanita ibadah itu goncang Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? 2-3 wanita berkumpul goncang saudaraku. Nah, suasana di hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, kita siap untuk ibadah kembali hari Selasa. Kita ibadah dengan sukacita dan kita akhiri ibadah ini dengan penuh dengan sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan bawa sukacita daripada Tuhan. Pulanglah dengan iman percaya bahwa Tuhan sudah melakukan mujizat Tuhan yang luar biasa. Pulanglah dan percaya bahwa apa yang kau kerjakan dalam minggu-minggu depan ini, Tuhan buat kau berhasil. Tuhan menjawab doamu, Tuhan melindungi kau. Dan kau melihat kuasa Allah yang dahsyat terjadi. Sama Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sampai bertemu minggu hari Selasa. And the next Sunday, thank you for joining us, Revival Worship Church. Have a great Sunday everyone. God bless you.